Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Floriana Indah dengan NPM 241034988 dari kelas 2024K dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah video kasus penghinaan suku oleh seorang influencer yang dimana kasus ini merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sebelum saya menganalisis kasus tersebut, saya akan menampilkan videonya. Mengenai YouTuber Resbob yang ternyata sebelum ditangkap ini sempat mengirimkan pesan terakhir kepada kekasihnya. Sebelum ditangkap di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang, YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob ini sebelumnya sempat mendatangi kekasihnya. Ia menemui kekasihnya di Surabaya yang berinisial NL. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat atau Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Ruhmawan, NL ini sempat dibawa polisi untuk dimintai keterangan perihal keterkaitannya dengan Resbob ini, Tribuners. Dan Komisaris Besar Polisi Hendra ini mengatakan sebelum bersembunyi di Ungaran, di Jawa Tengah, YouTuber Adimas Firdaus atau Resbob ini ya selalu berpindah-pindah tempat. Selalu pergi ke Surabaya dan Jawa Timur, sempat pergi ke Surabaya dan Jawa Timur, ke Jawa Timur Tribunas begitu. Dan Hendra juga mengatakan di Surabaya Resbob ini sempat menemui kekasihnya berinisial NL ini ya, di mana dalam pelariannya ke Surabaya ini Resbob ke tempat pacarnya. Dan lebih lanjut dikabarkan oleh Komisaris Besar Polisi Hendra ini mengatakan bahwa Resbob ini menitipkan ponsel miliknya yang digunakan untuk siaran langsung saat ujaran kebencian terhadap suku Sunda diucapkan. Di mana menurut Hendra ini NL sempat dibawa polisi untuk dimintai keterangan untuk keterkaitannya dengan Resbob ini, dan selain itu menunjukkan di mana lokasi persembunyian dan pelariannya Resbob ini, Tribuners, di mana handphone ini sudah dititipkan ke pacarnya NL begitu ya. Dan dari pihak kepolisian mendeteksi lalu melakukan penangkapan kepada pacarnya NL ini, dan dari informasi awal yang disampaikan ini NL kooperatif untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi mengenai info yang diinginkan oleh pihak kepolisian yang dari bersangkutan begitu ya, dari Resbob ini berlari ke arah barat, yakni dari barat begitu ya, lantaran dirinya ini dikabarkan sering berpindah-pindah. Dan ini informasi juga didapat dari pacarnya ini, Tribuners. NL ini kooperatif memberikan informasi mengenai keberadaan Resbob hingga akhirnya pria yang YouTuber ini bernama Adias Firdaus ini bisa ditangkap, dan kemudian ini kemungkinan besar pacar dari Resbob ini NL ini akan dibebaskan dari pemeriksaan lanjutan, Tribuners. Berbekal dari informasi kekasihnya ini, akhirnya Resbob dibekuk di sebuah tempat di Ungaran, Jawa Tengah. Meski demikian, Hendra tidak memberitahu lokasi penangkapan Resbob ini, Tribuners. Dan Hendra sendiri juga memastikan tidak ada perlawanan dari terduga pelaku ya, yakni dari Resbob ketika adanya penangkapan dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sendiri juga memberikan tindakan keras kepada Resbob karena yang terpenting bagi pihak kepolisian ini bisa menangkap Resbob ini. Dan dikabarkan sebelumnya untuk pertama kali Resbob ditangkap di Ungaran, Jawa Tengah pada Senin 15 Desember 2025 lalu. Kepolisian daerah atau Polda Jawa Barat menampilkan Resbob ini yang diduga melakukan tayangan langsung mengandung unsur ujaran kebencian terhadap sekelompok etnis Sunda. Dalam konferensi pers, Resbob yang dihadirkan tampak tertunduk mengenakan pakaian tahanan warna hijau dengan tangan di belenggu, Tribuners. Kepada Kepala Polda Jawa Barat, begitu ya, Irjen Polisi Rudi Setiawan mengatakan tim Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Jawa Barat menelusuri dan melacak keberadaan YouTuber Resbob ke sejumlah daerah berbekal adanya alat bukti. Dan alat bukti itu adalah telepon genggam atau handphone yang sempat diberikan Resbob kepada kekasihnya NL dan telah diberikan kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya pihak kepolisian
bisa menangkap dan membawa Resbob ini ke kepolisian setempat, Tribuners. Sementara terungkap motif Resbob ini menghina suku Sunda di mana dikabarkan demi mendapatkan saweran. Setelah ditangkap di kota Semarang, YouTuber Resbob ini mengungkap alasannya menghina etnis Sunda yang membuatnya ditangkap polisi. Resbob ditangkap begitu ya di sebuah kafe. Sebelum ditangkap ini di sebuah kafe di Kelurahan Pundak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 16 Desember 2025. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat, terungkap alasan Resbob ini menghina suku Sunda dan supporter Persib Bandung, Tribuners. Ujaran kebencian berupa hinaan kepada etnis Sunda yang dilontarkan oleh YouTuber ini ya, atau Resbob ini yang lagi ramai-ramainya diperbincangkan dan saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini ternyata memiliki motif ekonomi. Kepala Polda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan menyampaikan bahwa Resbob melontarkan ujaran kebencian pada siaran langsung di media sosial TikTok hanya untuk mengejar saweran saja. Dan dalam hasil pemeriksaan, motivasinya melakukan ujaran kebencian inilah yang ditersangkakan begitu. Dan hal ini disampaikan Rudi saat konferensi pers di markas Polda Jawa Barat pada Rabu 17 Desember 2025. Rudi juga mengatakan bahwa Resbob ini melakukan ujaran kebencian dengan cara siaran langsung di media sosial TikTok dengan sadar untuk mengundang popularitasnya, mendulang popularitasnya di dunia maya, Tribuners. Dari penyataan Resbob yang diungkapkan secara langsung dan kemudian disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan, Adimas Firdaus atau Resbob ini dikenakan pasal 28 ayat 2 KUHP junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 1 tahun 2024. Di mana hal ini dalam konferensi pers Resbob yang dihadirkan tampak tertunduk lesu begitu ya, mengenakan pakaian tahanan berwarna hijau dengan tangan dibelenggu, yang dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian setempat begitu, Tribuners, di mana saat ini juga dari pihak kepolisian terus melacak apa yang dilakukan oleh Resbob ini begitu ya, dan telah melacak menelusuri keberadaan Resbob ini berbekal sejumlah alat bukti, yakni dengan adanya ponsel yang diberikan Resbob sebelum ditangkap kepada pacarnya berinisial NL. Imbas menghina suku Sunda, Resbob ini terancam hukuman 6 tahun penjara, Tribuners. Polisi resmi menangkap YouTuber Resbob pada Senin 15 Desember 2025 setelah sempat buron terkait dugaan ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan kelompok supporter Persib Bandung Viking, di mana penangkapan dilakukan di Jawa Timur sebelum akhirnya Resbob ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan akan diserahkan ke Polda Jawa Barat. Kasus ini bermula dari siaran langsung Resbob di kanal YouTube miliknya yang berisi dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sunda dan Viking, Tribuners, di mana konten tersebut memicu kemarahan publik hingga kelompok supporter Persib bersama Rumah Aliansi Sunda Ngahiji melakukan pelaporan begitu ya terhadap Resbob ini ke polisi pada 11 Desember 2025. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Desember, polisi melakukan pengejaran di sejumlah daerah. Pada akhirnya Resbob ini diamankan saat berada di Bandara Ahmad Yani Semarang dan diduga hendak terbang ke Jakarta. Dan Resbob ini dalam aksinya ini ya terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Polisi menegaskan penangkapan ini merupakan langkah tegas untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah provokasi di ruang digital. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, Viking, pokoknya semua masih tetap sudah saya minta maaf ya. Polda Jabar resmi menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda pada Rabu 17 Desember. Penahanan dilakukan seusai Resbob berhasil dibekuk dari pelariannya. Seusai menjadi tersangka, Resbob kembali meminta maaf kepada warga Sunda dan Jawa Barat. Permintaan maaf itu disampaikan Resbob melalui video yang diunggah akun TikTok Tommy Subagja pada Rabu 17 Desember. Dalam video itu terlihat Resbob menggunakan baju tahanan berwarna hijau dan tangan diborgol. Resbob memohon agar payupan hingga warga Sunda menerima permintaan maafnya.
Ia pun mengaku menyesali perbuatannya yang menghina suku Sunda. Dengan suara bergetar, Resbob mengaku ingin berdamai dengan warga Sunda. Maaf, silakan ditawar keluarga Jawa Barat. Silakan minta maaf. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, Viking, pokoknya semua masyarakat Sunda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tolong maafin saya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai kan. Ya, selamat kamu ya. Kamu ya. Nanti kamu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, setelah kita melihat tayangan pada video tersebut, perlu kita menganalisis beberapa hal dalam video tersebut. Penghinaan suku atau sara di era digital bukan lagi sekedar konflik atau individu. Di tangan seorang figur publik, sebuah pernyataan rasis biasa menjadi bahan bakar yang membakar tatanan sosial masyarakat yang majemuk. Masalah ini mencakup krisis etika digital, kerentanan hukum, dan ancaman disintegrasi bangsa. Pentingnya etika berkomunikasi di media sosial. Penelitian dalam jurnal komunikasi sering menyoroti bahwa banyak figur publik memiliki pengikut yang besar, namun memiliki literasi digital yang rendah. Penghinaan sara terjadi karena adanya perasaan anonimitas atau perasaan bahwa mereka tak tersentuh oleh hukum di dunia maya. Ketika figur publik memberikan contoh buruk, terjadi degradasi nilai sopan santun atau tata krama yang merupakan fondasi persatuan Indonesia. Hal ini menciptakan standar baru di mana menghina identitas orang lain dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang kebablasan. Bagaimana ujaran kebencian menjadi pemicu konflik horizontal? Jurnal sosiologi sering membedah bahwa persatuan bangsa rusak bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan karena stigmatisasi. Figur publik yang menghina suku tertentu sebenarnya sedang menanamkan benih persangka kepada audiensnya. Jika penghina ini terus dibiarkan, identitas kesukuan akan menguat secara negatif. Kelompok yang dihina akan merasa tersaing dan tidak lagi memiliki terhadap NKRI yang secara perlahan merusak integrasi nasional. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku sara di media sosial. Beberapa jurnal hukum meninjau bahwa penegakan hukum terhadap figur publik seringkali menjadi sorotan. Jika hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, hal ini menciptakan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan dalam memproses hukum. Pelaku penghina sara dari kalangan figur publik dapat memicu kemarahan massa. Rusaknya kepercayaan pada hukum adalah langkah awal dari rusaknya persatuan. Karena rakyat merasa negara tidak melindungi kehormatan identitas mereka. Hal ini menciptakan kutub-kutub yang saling menyerang. Persatuan bangsa rusak karena masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu loyalitas buta. Dialog sehat antar suku tidak lagi terjadi karena komunikasi sudah dipenuhi dengan emosi negatif dan pembelaan terhadap kelompok masing-masing. Media sosial sebagai ancaman non-militer. Jurnal melihat bahwa stabilitas bangsa sangat bergantung pada harmoni antar etnis.
Penghinaan SARA dikategorikan sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional. Di era global, isu rasisme di dalam negeri seringkali dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memecah belah bangsa. Figur publik yang melakukan penghinaan SARA secara tidak langsung membuka celah bagi disintegrasi bangsa yang lebih. Bahwa fenomena penghinaan SARA oleh figur publik merupakan ancaman sistemik terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai khilaf pribadi karena dampaknya bersifat multiplikatif atau melipat ganda melalui algoritma media sosial. Figur publik sebagai penentu standar mereka memegang tanggung jawab sosial yang besar. Setiap kata yang mereka ucapkan berfungsi sebagai standar moral bagi jutaan orang. Rusaknya ucapan mereka adalah rusaknya standar moral bangsa. Integrasi hukum dan edukasi. Penegakan hukum melalui UU ITE harus konsisten, namun tidak cukup tanpa Penegakan hukum melalui UU ITE harus konsisten, namun tidak cukup tanpa dibarengi edukasi literasi digital yang menekankan pada empati budaya. Ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan bangsa adalah suatu yang dinamis, ia harus dirawat setiap hari. Satu tindakan penghinaan suku oleh orang berpengaruh bisa menghancurkan upaya rekonsiliasi dan perdamaian yang telah dibangun selama puluhan tahun. Untuk menjaga persatuan, diperlukan sinergi antar pemerintah, platform media sosial, atau teknologi dan masyarakat atau kontrol sosial untuk menolak segala bentuk konten yang merendahkan martabat suku atau agama pada apapun, dan masyarakat atau kontrol sosial untuk menolak segala bentuk konten yang merendahkan martabat suku atau agama apapun. Bukan berarti ketidakperbedaan, melainkan kemampuan untuk menghormati perbedaan tersebut. Ketika penghina dianggap bisa, maka pada saat itulah kita sedang menghitung mundur kehancuran sebuah bangsa. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini bukan sekedar realitas sosial, tetapi merupakan fondasi ideologis bangsa, sebagaimana tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di era digital saat ini, kita menghadapi tantangan baru. Media sosial membuat ucapan seorang dapat menyebar dalam hitungan detik, terutama jika ucapan itu berasal dari figur publik. Ketika seorang figur publik menyampaikan pernyataan yang mengandung penghinaan SARA, dampaknya tidak lagi bersifat pribadi, melainkan kolektif dan sistemik. Penghinaan SARA bukan hanya masalah etika, tetapi telah menjadi krisis etika digital, tantangan penegakan hukum, ancaman terhadap persatuan nasional. Analisis berdasarkan jurnal yang kita temukan, yang pertama itu perspektif jurnal literasi digital dan etika komunikasi. Penelitian di bidang komunikasi dan literasi digital menunjukkan bahwa
popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan etika berkomunikasi. Banyak figur publik memiliki jutaan pengikut, menjadi panutan opini publik, namun belum memiliki kesadaran etika digital yang memadai. Fenomena yang sering muncul adalah ilusi anonimitas dan superioritas. Figur publik merasa ucapannya adalah hak berekspresi dirinya, kebal terhadap sanksi sosial maupun hukum. Padahal, kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan untuk menghina. Ketika figur publik menyampaikan ujaran yang merendahkan suku atau agama tertentu, maka norma kesopanan publik merupakan tata krama komunikasi sosial terkikis. Masyarakat mulai menganggap penghinaan sebagai hal yang wajar. Dampaknya terhadap persatuan, nilai saling menghormati yang menjadi perekat bangsa perlahan runtuh. Jika ini dibiarkan, masyarakat akan kehilangan batas antar kritis dan penghinaan. Yang kedua yaitu perspektif jurnal sosiologis, prasangka dan konflik sosial. Dalam kajian sosiologis, konflik sosial tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi diawali oleh prasangka dan stereotip. Ujaran kebencian dari figur publik memiliki kekuatan besar karena diulang oleh pengikutnya, dibingkai sebagai kebenaran, dan menjadi legitimasi sosial untuk membenci kelompok lain. Ketika satu suku atau kelompok terus-menerus dihina, mereka merasa distigmatisasi. Timbul rasa tidak aman, muncul perasaan tidak diakui sebagai bangsa dari bangsa. Ini memicu primordialisme negatif, yaitu loyalitas sempit terhadap kelompok sendiri dan kecurigaan terhadap kelompok lain. Dampaknya terhadap NKRI, rasa kebangsaan melemah ketika warga merasa tidak dihormati identitasnya, maka ikatan emosional terhadap negara ikut terkikis. Yang ketiga, perspektif jurnal hukum UU ITE dan keadilan sosial. Dari sudut pandang hukum, penghinaan SARA di media sosial telah diatur dalam UU ITE dan KUHP. Namun persoalannya bukan hanya regulasi, melainkan konsistensi penegakan hukum. Jurnal hukum mencatat bahwa kasus figur publik sering menjadi sorotan. Ketidaktegasan hukum menimbulkan perspeksi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika figur publik tidak diproses secara adil, masyarakat kehilangan kepercayaan pada negara. Muncul kemarahan kolektif. Hukum tidak lagi dianggap sebagai pelindung keadilan. Kaitannya dengan persatuan hanya bisa bertahan jika rakyat percaya bahwa negara berlaku adil bagi semua tanpa memandang status sosial. Yang keempat, perspektif jurnal psikologi sosial, echo chamber dan polarisasi. Dalam psikologi sosial dikenal fenomena echo chamber,
yaitu kondisi di mana seorang hanya terpapar pada pendapat yang sejalan dengan keyakinannya. Dalam konteks figur publik, pengikut cenderung membela idola secara membabi buta. Kesalahan dianggap serangan terhadap kelompok, dipersepsikan sebagai ancaman. Akibatnya, masyarakat terpolarisasi. Dialog rasional hilang. Emosi lebih dominan daripada akal sehat. Dampaknya terhadap persatuan, bangsa terpecah menjadi kubu kami dan mereka. Solidaritas nasional digantikan oleh loyalitas sempit terhadap figur atau kelompok. Perspektif Jurnal Ketahanan Nasional. Dalam kajian ketahanan nasional, media sosial dipandang sebagai ancaman non-militer. Ujaran kebencian berbasis SARA mengganggu stabilitas sosial, merusak koneksi nasional, mudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Isu SARA yang viral bahkan bisa menjadi konsumsi internasional, mencoreng citra bangsa, memicu intervensi kepentingan luar. Dapat kita simpulkan, figur publik yang menghina SARA secara sadar atau tidak telah membuka celah terhadap disintegrasi bangsa. Penghinaan SARA oleh figur publik bukan kesalahan individual semata, melainkan ancaman sistemik terhadap persatuan Indonesia. Figur publik adalah penentu standar moral masyarakat. Ketika ucapan mereka rusak, standar etika publik ikut runtuh. Poin-poin penting yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, figur publik adalah penentu standar moral masyarakat. Ketika ucapan mereka rusak, standar etika publik ikut runtuh. Yang kedua, penegakan hukum harus berjalan seiring edukasi. UU ITE penting, tetapi harus dibarengi literasi digital dan empati budaya. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika harus dirawat secara aktif. Persatuan bukan kondisi statis, tetapi proses yang terus dijaga. Yang keempat, tanggung jawab bersifat kolektif. Negara, platform digital, dan masyarakat harus bersinergi menolak ujaran kebencian. Persatuan bangsa tidak berarti ketika harus sama. Persatuan berarti mampu menghormati perbedaan. Ketika penghinaan SARA dianggap hal biasa, maka sesungguhnya kita sedang menghitung mundur kehancuran sebuah bangsa. Baik, sebelum saya mengakhiri video yang saya buat, saya mengucapkan permohonan maaf. Baik, dari video tersebut dan sedikit penjelasan dari saya, kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan media sosial harus berhati-hati dan tidak boleh menghina sesama manusia, lebih khusus dalam satu negara untuk menghina suku satu sama lain. Jadi dapat kita ketahui bahwa kelakuan Resbob sangat tidak baik karena menghina suku Sunda. Baik, itu saja penjelasan dari materi yang saya buat. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam menggunakan media sosial perlu untuk berhati-hati. Baik, itu saja penjelasan dari video yang saya buat.
Sekian dan terima kasih.